Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Agnesia Kinanti, NIM 1913451126 dari program studi D3 Sanitasi, ingin menjelaskan tentang perencanaan instalasi pengolahan air limbah atau disebut dengan IPAL. Perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri susu menghasilkan debit limbah cair sebanyak 16 meter kubik per hari. Karakteristik air limbah industri susu. Limbah industri pada umumnya berbentuk cair yang merupakan hasil buangan atau bocor saat produksi berlangsung. Karakteristik limbah cair industri susu tidak jauh berbeda dengan karakteristik limbah industri pangan pada umumnya. Hanya saja, limbah cair industri susu mempunyai ciri khas, yaitu kerentanan terhadap bakteri pengurai sehingga mudah mengalami pembusukan. Limbah dari pengolahan susu segar mempunyai bahan organik yang terlarut, yang tinggi, dan bahan tersuspensi yang rendah. Selain itu, berdasarkan sumber yang kami dapat, limbah industri susu mengandung kadar organik yang cukup tinggi tetapi mudah terurai. Kadar BOD pada air limbah susu 400 sampai 9.440 mg per liter. Dan COD 360 sampai 15.300 mg per liter. Perbandingan BOD dan COD setiap pabrik bervariasi, namun secara umum adalah 1,75 banding 1. Karakteristik limbah cair industri susu mempunyai total padatan 1.210 sampai 11.900 mg per liter. Padatan tersuspensi volatil 200 sampai 1.840 mg per liter. Padatan tersuspensi atau TSS 270 sampai 1.980 mg per liter, pH 4,2 sampai 9,5, amonia 1 sampai 76 mg per liter, nitrogen organik 9 sampai 250 mg per liter, alkalinitas 0 sampai 1.080 mg per liter. Kandungan kadar organik seperti vitamin dan mineral yang tinggi. Pengolahan limbah ini akan menghasilkan slump atau lumpur susu yang mengendap pada kolam penampungan. Lumpur susu ini mempunyai kandungan bahan kering sangat rendah, sedangkan kandungan lemaknya cukup tinggi dan sangat rentan terhadap serangan mikroba sehingga mudah terurai atau cepat sekali mengalami pembusukan. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar nutrisi disertai dengan tingginya kadar air limbah pengolahan susu yang bisa mencapai 97,89%. Hal yang perlu diwaspadai dari lumpur susu adalah terutama adanya bakteri patogen. Berikut lampiran tentang standar baku mutu limbah cair industri susu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Bisa kita lihat. Industri pengolahan susu merupakan salah satu industri yang terus bertumbuh di Indonesia. Asosiasi Industri Pengolahan Susu memproyeksikan tahun 2016 industri pengolahan berbahan baku susu sapi bisa tumbuh antara 6,8% sampai 7%. IPS beranggotakan sejumlah perusahaan pengolahan susu besar seperti Nestle, Sari Husada, Frisian Flag, Ultra Jaya, dan lain-lain. Tahun 2016 nilai penjualan industri pengolahan susu sapi sekitar 31 triliun. Menurut IPS 2016, mengenai kerusakan lingkungan merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi baik dari perilaku manusia sendiri maupun diakibatkan oleh alam. Limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Salah satu faktor pencemaran lingkungan dihasilkan oleh limbah pabrik. Pabrik susu merupakan salah satu contoh penghasil limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dari pabrik susu dapat mencemari lingkungan baik udara maupun darat, namun dewasa ini dari Dinas Pemerintahan melakukan pemeriksaan terhadap setiap pabrik akan menindaklanjuti pembuangan limbah
agar diharapkan ramah lingkungan. Salah satu contoh tindakan yang diberikan pabrik susu kepada lingkungan dengan mendirikan suatu IPAL guna melestarikan limbah yang akan dibuang ke darat. Prospek industri susu yang semakin menjanjikan mendorong produsen susu untuk terus menambah kapasitas produksi dan membangun pabrik baru di Indonesia. Namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran baru dalam peningkatan volume limbah yang dihasilkan volume air limbah pabrik susu Indonesia. Rata-rata menghasilkan limbah dengan volume sebesar 2 liter per kilogram produk susu. Untuk mengurangi dampak negatif dari produksi susu olahan, maka limbah cair hasil produksi susu dapat ditindak lanjuti agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sebagian besar sumber utama limbah cair industri susu berasal dari produk susu yang terbuang selama proses produksi, biasanya disebabkan oleh kebocoran dan ketumpahan selama proses produksi berlangsung, seperti sistem operasional kurang baik yang terjadi pada saat pemindahan pipa, saluran produksi, mesin evaporasi, proses pengisian, dan sisa bahan baku yang rusak. Susu yang hilang selama produksi berkisar antara 0,1% sampai 3%. Industri susu juga tidak luput dari masalah limbah yang dihasilkan. Walaupun menurut Republika 2016, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih jauh di bawah konsumsi rata-rata di beberapa negara Asia Tenggara, yaitu lebih sebesar 11,9 kg per kapita per tahun, dan angka ini bahkan tak setengahnya konsumsi susu di Malaysia yang 23 kg per kapita atau per tahun. Limbah cair yang berasal dari industri susu cukup melimpah dan mempunyai karakteristik khusus, yaitu kerentanan terhadap bakteri. Limbah tersebut sangat mudah mengalami proses pembusukan dan apabila tidak segera didaur ulang, akan segera membahayakan lingkungan di sekitar industri. Ada diagram alir proses produksi susu, proses produksi penambahan sirup gula untuk susu, pasteurisasi rasa. Pasteurisasi rasa itu 70 sampai 75 derajat Celcius selama 30 menit, lalu pendingin suhu maksimal 50 derajat Celcius, lalu dilakukan pengemasan, lalu dilakukan pelabelan, dan terakhir penyimpanan kurang lebih 4 derajat Celcius agar susu terjaga oleh bakteri mikroba. Berikut ada diagram alir pengolahan limbah industri susu. Yang pertama itu dialirkan ke bak ekualisasi, lalu bak pengendap awal, lalu bak biofilter anaerob, lalu bak biofilter aerobik, dan yang terakhir itu bak pengendap akhir. Selanjutnya ada penjelasan tentang diagram alir IPAL industri susu. Bak ekualisasi pada tahap ini merupakan awal proses pengolahan air limbah industri susu, yaitu sebagai tempat pengumpulan atau mengumpulkan limbah dari proses produksi. Dalam bak ini juga terjadi proses menghomogenkan sifat air limbah. Yang kedua itu ada bak pengendap awal atau sedimentasi, sebuah kolam yang didesain cukup untuk menampung lebih dari 1 kali flow atau per hari. Fungsi intinya adalah tempat anaerobic reaction berlangsung. Selain itu juga membantu proses pengendapan dari TSS atau total suspend solid yang dimiliki oleh air limbah. Yang ketiga itu ada bak biofilter anaerobik, bahan organik yang telah dipecah menjadi asam lemak lebih sederhana menghasilkan gas CH4 dan H2O. Diperkirakan setelah air limbah mengalami proses dalam kolam anaerobik, kadar zat pencemar BOD dan COD dapat turun sampai sekitar 90-90%. Pada bak anaerob dilakukan pengolahan limbah dengan menggunakan bakteri yang tahan terhadap panas dan metan sebagai hasil sampingnya, yaitu bakteri metanogen. Suhu pada bak ini diatur tinggi sedemikian rupa sehingga terjadi proses pengolahan
Yang baik, pH pada bak ini juga diatur pada kisaran 6,5 sampai 7,5 agar bakteri bekerja lebih aktif. 4. Ada bak biofilter aerobik. Pada bak aerobik dilakukan proses pengadukan atau dengan penghembusan udara di sekitar permukaan limbah yang akan diolah. Pada bak ini diisikan dengan media kerikil atau bahan plastik berupa politilen, batu apung atau bahan serat. Sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada di dalam limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian, air limbahan kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun menempel pada permukaan media, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengurangan zat organik pada bak ini. Efisiensi pengolahan air limbah yang dapat dicapai sebesar 53,3% untuk mengurangi bahan organik TSS sebesar 90%. Yang terakhir itu ada bak pengendap akhir. Selanjutnya di bak pengendap akhir ini bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran padatan tersuspensi atau TSS yang ada di dalam air limbah agar air olahan IPAL menjadi jernih. Waktu tinggal hidrolik di dalam bak pengendap akhir umumnya sekitar 2-4 jam dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Lumpur yang berasal dari proses biofilter anaerobik dan aerobik lebih sedikit dan lebih mudah mengendap karena ukurannya lebih besar dan berat. Air limpasan bak pengendap akhir relatif sudah jernih dan aman dibuang ke saluran air lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada perhitungan perencanaan desain IPAL industri susu yang bisa kita lihat sendiri. Berikut hasil desain perencanaan IPAL industri susu. Itulah hasil perencanaan instalasi pengolahan air limbah atau disebut juga dengan IPAL industri susu. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.